Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara narkoba, dan juga negara mafia. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik zat alami ataupun sintetis. Penyalahgunaan nafsa dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan memperburuk aliran darah. Penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan anemia dan turunnya berat badan. Penyalahgunaan alkohol menimbulkan banyak komplikasi seperti gangguan metabolisme, kanker, usus, gangguan hati, gangguan pada otot, jantung, dan syaraf. Penyalahgunaan nafsa juga dapat menimbulkan negatif bagi mental. Pemakaian ganja yang berat dan lama dapat menimbulkan sindrom amotivasional yang ditandai dengan emosi dan gangguan fungsi ingatan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua adalah korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melantar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga adalah ciri korupsi, yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat adalah ciri korupsi yang berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, ciri korupsi yaitu merupakan mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Yang ketujuh, ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir adalah ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Ciri-ciri nafsa ada 7. Yang pertama, mengidam dan gejala penarikan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan narkoba. Yang ketiga, perubahan penampilan. Yang keempat, perubahan perilaku. Yang kelima, penampilan semakin tidak kerawat. Yang keenam, lebih sering sakit. Yang ketujuh, mengalami masalah kesehatan kronis. Faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya korupsi. Penyebab korupsi penting diketahui setiap warga negara. Korupsi merupakan praktek yang merugikan negara dan juga rakyatnya. Ada beberapa faktor penyebab korupsi yang menjadi pemicu perilaku kotor ini.
Faktor penyebab korupsi yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi. Adapun beberapa pernyataan ahli yang disimpulkan beberapa poin penyebab terjadinya korupsi sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan dan ketidaksamaan. Yang kedua, gaji yang rendah. Yang ketiga, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Yang keempat, peninggalan pemerintahan kolonial. Selain faktor-faktor internal di atas, terdapat faktor-faktor internal lainnya. Yang pertama, aspek perilaku individu. Yang kedua, moral yang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, aspek sosial. Kemudian faktor eksternal korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Ada aspek-aspek yang membuat orang melakukan korupsi, diantaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek organisasi. Dan yang keempat, selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya nafsa. Faktor pemicu seorang dalam penyalahgunaan nafsa yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang meliputi keluarga, ekonomi, dan kepribadian orang itu sendiri. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang, seperti pergaulan dengan teman, sebaya, lingkungan sosial, masyarakat, dasar agama yang tidak kuat, politik dan budaya, global yang masuk via elektronik, serta media cetak. Selain itu, menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, faktor penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa dipengaruhi oleh faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu dampak korupsi nafsa. Dijelaskan bahwa keterkaitan antara narkoba, korupsi, dan terorisme merupakan kolaborasi kejahatan yang sangat berbahaya. Mantan Deputi Pencegahan BNN RI menyampaikan bahwa dalam contoh kasus Pablo Escobar yang merupakan pemimpin kartel Medellin di Kolombia yang kemudian terpilih menjadi senator, ternyata kekayaan didapatkan dari hasil bisnis ilegal narkoba. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan pelambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Saya di sini akan membawakan materi tentang menghindari korupsi dan nafsa. Yang pertama itu adalah menghindari korupsi. Yang pertama itu adalah pantang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran. Lalu yang kedua itu ada berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Lalu yang ketiga itu ada melaporkan tindakan pidana korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan. Sebagai salah satu jargon KPK, bukannya tanpa arti. Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus korupsi. Lalu yang terakhir ada memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Lalu selanjutnya itu adalah cara menghindari nafsa. Yang pertama itu hindari rasa penasaran untuk mencoba. Lalu yang kedua itu ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga ada lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Dan yang terakhir adalah hindari pergaulan malam. Kesimpulan Tidak apa-apa, tak potong nanti. kesimpulan korupsi dan nafsa.
Darurat narkotika juga diperlukan dengan data dari Badan Narkotika Nasional BNN pada November 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa pasar narkotika terbesar di Asia, bahkan disebut telah menjadi salah satu produsen narkotika di dunia. Jumlah pengguna narkotika di Indonesia hingga November 2015. Seluruh penjara yang ada di Indonesia, sekitar 60% dihuni oleh narapidana atau pelaku kejahatan kasus narkotika. Karena alasan kondisi darurat di Indonesia, narkotika telah ditempatkan menjadi kesejahteraan luar biasa. Hukuman penjara yang berat, bahkan hukuman mati bagi pengedar narkotika Indonesia telah melakukan eksekusi hukuman mati terhadap sedikitnya 8 orang karena terlibat dalam jaringan kejahatan narkotika. Faktor praktik korupsi. Meski sudah banyak pelaku yang dijebloskan ke penjara, bahkan dihukum mati, hal ini belum sepenuhnya mampu membendung peredaran narkotika yang semakin masif di Indonesia. Ironisnya, peredaran narkotika juga terjadi di dalam penjara. Yang terakhir, salah satu faktor penyebab maraknya peredaran narkotika adalah karena ada praktik korupsi